Yo, what's up guys, and welcome back to Bendo. Sama gue Malvin. Dan di video hari ini kita nggak bakal review gadget guys. Kita agak sedikit geser. Kita pindah segmen ini, segmennya Beat Auto atau Beat Auto. Yang mana yang lebih bagus guys, tulis di bawah. Yes, kita hari ini akan review mobil yang ada di belakang gua sekarang guys. Jadi ini adalah mobil tahun 2015 yang menurut gua masih lebih canggih atau bisa dibilang setara lah dengan mobil baru tahun 2020. Mobil apa itu? So, ini dia guys mobilnya, Mazda CX-5 tahun 2015. Jadi ini adalah mobil pribadi gue yang udah gue pakai lumayan lama. Dan menurut gue, mobil ini masih bisa dibilang secanggih atau lebih canggih bahkan daripada mobil baru tahun 2020. Penasaran ada apa aja? So, yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Alright, let's... Oke, kamera udah set. Kita hidupin AC dulu biar adem. Let's go. Alright guys, so gue pengen share dulu nih alasan kenapa gue beli mobil ini. Pertama, gue udah punya mobil itu hampir 3 tahun. Jadi gue belinya itu awal 2018, 2019, 20 udah mau 2021. Jadi mobil ini tuh sebenarnya mobil tahun 2015 guys. Jadi Mazda CX-5 ini adalah yang generasi facelift. Facelift pertama itu tahun 2015, dia tuh cuma sampai tahun 2017. 2017 tuh ganti model udah modelnya. Nah, yang alasan kenapa gue beli mobil ini waktu itu gue sempet compare juga sama kompetitor atau saingan SUV-nya. Gue pengen beli mobil lagi ceritanya guys. Jadi ada Honda CR-V sama Nissan X-Trail. Nah, waktu itu kalau gue compare dari segi fitur, dari segi kenyamanan dan lain-lain, Mazda itu lebih unggul di segi fitur dan juga di segi driving experience. Nah, makanya gue akhirnya decide oke lah, karena gue suka fitur, gue orangnya techy banget, akhirnya gue decide buat beli Mazda CX-5. Gue pilih Mazda CX-5 dan ini gue dapet waktu itu kilometernya juga super rendah, 18.000, 19.000. Sekarang ini udah hampir 40.000. Jadi selama 3 tahun juga gue nggak gitu sering banyak paket hitungannya ya kali ya. Dan sesuai dengan judul videonya guys, gue pengen share ke kalian nih, kenapa mobil ini tahun 2015 masih lebih canggih dibandingkan mobil baru tahun 2020. Gue ada sekitar 10 poin, 10 fitur yang menurut gue kenapa mobil ini lebih canggih, jadi langsung aja kita masuk. Yang pertama adalah walk away lock. Nah, walk away lock ini bisa dibilang fitur yang sangat underrated, yang jarang banget ada di mobil-mobil yang dijual di Indonesia guys. Kayak merek-merek lain tuh gue nggak pernah denger, gue cuma tahu ada BMW sama terakhir tuh Honda Accord. Itu pun Honda Accord yang terbaru, jadi sedan termahalnya Honda yang punya fitur walk away lock. Di Mazda CX-5 ini guys, di tahun 2015 ada fitur walk away lock. Jadi fitur itu adalah kalian tuh bisa langsung tutup mobil aja, kalian jalan menjauhi mobil, mobilnya akan langsung otomatis ngunci. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet pencet remote atau pencet tombol yang ada di samping pintunya. Itu menurut gua yang sangat convenience banget, bisa dibilang istilahnya kayak gua nggak perlu lagi keluarin remote, nggak perlu lagi ribet, gua tutup pintu, gua jalan aja, pasti pintunya otomatis ngunci. Makanya menurut gua itu fitur yang sangat menarik banget. Dan sampai saat ini masih jarang banget yang ada di mobil-mobil yang dijual di tahun 2020. Oke, lanjut ke fitur yang kedua, yaitu All Auto. Kenapa gue bilang All Auto? Fitur All Auto ini sebenarnya banyak banget guys yang ada di CX-5 ini. Pertama, dari segi lampu, dia udah otomatis. Dia ada di RL juga, kemudian wipernya juga udah otomatis guys. Dan juga kalian dapat spion. Ini kalau kata B-Channel, ini spion elektrokromatik ya, jadi spionnya yang otomatis ngedim sendiri. Dan buat tahun 2015, istilahnya buat tahun 2020 pun itu masih jadi yang fitur yang mewah, tapi di tahun 2015 di CX-5 ini udah ada. Yang ketiga menurut gue juga menarik di mobil ini adalah sensor parkir. Jadi dia ada sensor parkir depan, sensor parkir belakang, plus ada kamera juga di belakang. Walaupun kameranya tuh nggak ngikutin setir, tapi menurut gue itu sebuah fitur yang sangat-sangat membantu juga. Biasanya mobil-mobil di tahun 2020 ini either cuma punya belakang atau cuma punya kamera doang, nggak ada sensor parkirnya. Jadi ya itu yang bisa dibilang fitur plus juga dari si Mazda CX-5 di tahun 2015. Lanjut ke yang keempat, ini gue pengen bahas tentang entertainment-nya. Jadi Mazda CX-5 ini yang versi facelift tahun 2015 itu udah pakai si MZD Connect. Mungkin kalau teman-teman yang udah
ngikutin Mazda, pernah nonton reviewnya pasti tahu MZ Connect adalah entertainmentnya Mazda. Jadi head unit segalanya itu udah terintegrasi dengan si mobilnya, nggak pakai head unit yang third party atau head unit Android yang ada di mobil-mobil brand sebelah. Dan menurut gua sendiri guys, MZ Connect ini bener-bener bisa dibilang simple tapi future proof. Future proofnya apa? Gua guys pasang Android Auto dan Apple CarPlay di MZ Connect ini, dan katanya si yang installernya itu guys, insinyurnya Mazda itu bisa mikir kayak 5 tahun ke depan ya, bisa lucu banget. Karena waktu itu kan 2015 mungkin belum ada Apple CarPlay sama Android Auto. Dia udah siapin satu buah soket untuk konekin si Android Auto dan Apple CarPlay-nya guys. Jadi dia bisa nambah lagi. Jadi gue nambah modul gitu, gue beli modul ekstranya dipasangin sama installernya. Dan sekarang head unit Mazda Connect gue ini udah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Plus gue juga beli satu buah dongle lagi tuh bisa Apple Wireless CarPlay. Jadi gue nggak bisa colok-colokin lagi, udah ada di layarnya. Nah, selain dari Mazda Connect sendiri guys, sistem dari speakernya Mazda CX-5 yang versi touring ini udah pakai Bose speaker. Jadi ya kalau teman-teman tahu Bose ya udah tahu sendiri lah, kualitas audionya udah oke. Dan menurut gue sendiri yang gue suka audio, menurut gue emang kualitas suaranya udah termasuk oke dan nggak perlu di-upgrade lagi sih. Lanjut, fitur kelima adalah sunroof yang ada di atas ini guys. Jadi sunroofnya bisa dibuka juga, dan bisa dibilang sunroof sendiri adalah sebuah fitur kemewahan untuk mobil di Indonesia di tahun 2020 ini. Masih banyak banget mobil yang nggak pakai sunroof. Tapi sebenarnya ya buat gue sih sunroof juga jarang sih kepakainya. Cuma memang fitur pajangan aja nih bisa dibilang. Oke, lanjut ke nomor 6 guys. TPMS atau Tire Pressure Monitoring System. Nah, di Mazda CX-5 ini ada fitur tersebut, tapi memang fiturnya itu nggak digital kayak yang ada di mobil Wuling. Dia itu cuma sekedar sensor doang yang ngasih tanda kalau ada ban kalian itu yang kempes. Misalnya kayak gitu. Jadi ada ban kalian yang anginnya kurang, dia akan ngasih tanda di speedometer, tapi dia nggak ngasih tahu nih sebenarnya di ban yang mana. Jadi cuma kasih tahu aja. Kalian mesti ngetesin sendiri tuh satu-satu. Jadi gue waktu awal-awal beli gue sempet bingung karena sensitif banget. Karena kalau kalian di bawah 30 itu sudah sampai 28 dia udah bunyi guys. Jadi makanya mobil ini mesti kayak anginnya mesti tetap selalu di atas 30, 32 atau 33 kayak gitu. Nah, fitur selanjutnya lagi yang mungkin belum ada di semua mobil 2020 yang baru adalah electronic parking brake yang terdapat di center console-nya di tempat Mazda Connect-nya ini guys. Mobil ini memang udah ada electronic parking brake tapi nggak ada auto brake hold, jadi ya 50-50 sih, tapi tetap aja it's appreciated. Tahun 2015 mobil ini udah pakai electronic parking brake. Oke, nomor 8 guys, fitur berikutnya yang masih nggak ada mungkin di mobil 2020 adalah fitur iStop. iStop itu apa? iStop itu adalah kayak mesinnya mobil ini bisa otomatis mati pas kalian lagi di lampu merah atau pas kalian lagi stop gitu guys. Fitur ini sebenarnya gua antara love and hate, karena gua pernah pakai fitur ini waktu gua nyetir di luar negeri, itu kepake banget karena kita ya jalanannya teratur, sedangkan di Indonesia itu jalanannya kan banyak stop and go. Jadi ujung-ujungnya fitur ini tuh lebih ngeborosin aki, dan gue sendiri emang sering banget ganti mobil. Aki mobil ini tuh mesti ganti setahun sekali guys. Kalau gue pengen matiin iStopnya, gue harus matiin setiap kali gue hidupin mobilnya, jadi nggak bisa dimatiin permanen. Itu yang gue agak bingung kenapa Mazda kayak gitu. Mending sekalian dihilangin aja iStopnya gitu kan. Karena nggak kepake di Indonesia dan ujung-ujungnya bikin aki boros. Oke, lanjut ke fitur nomor 9 yaitu electric seat. Jadi mobil ini punya electric seat yang di versi touring. Kalau kalian naik satu tipe di Grand Touring itu kalian punya electric seat di kursi penumpang dan juga kursi driver, plus ada memory seatnya. Kalau yang ini cuma electric seat aja. Jadi kalian bisa maju mundur, ada lumbar support juga, sama ada naik turun di bagian pahanya. Lumayan. Oke, fitur terakhir ini sebenarnya nggak ada di versi yang touring guys, adanya di versi Grand Touring yang tertinggi, yaitu blind spot monitoring dan juga lane departure warning. Jadi blind spot monitoring adalah sensor di bagian spion yang biasa hidup kalau kalian ada mobil di samping kanan di mana terdapat di blind spotnya. Sedangkan lane departure warning itu speedometernya di versi Grand Touring itu juga sedikit berbeda sama yang punya gua di versi touring. Di sisi kanannya MID-nya itu lebih detail, lebih lengkap guys, lebih gede juga, lebih bulat gitu. Kalau gua ini kan agak ngotak gitu, jadi ya lebih banyak fitur lah. Kalau kalian ada pergeseran gitu dia bakal ngasih tahu, bakal kasih feedback ke setirnya katanya kalau kalian lagi ninjek di garis kayak gitu. Itu sistemnya. Oke, so itu tadi 10 fitur menarik di mobil Mazda CX-5 tahun 2015 guys, yang masih mungkin nggak ada di mobil baru tahun 2020. Nah, sekarang gue pengen share dulu sedikit juga driving experience atau owning experience gue selama pakai Mazda CX-5 selama kurang lebih 3 tahun terakhir.
Oke, pertama mesinnya 2500 cc guys, bensin, tenaganya 187 dk horsepower, dan juga dia itu kompresi mesinnya itu lumayan tinggi, 1:13, karena menggunakan teknologi Skyactiv tadi guys, dia bisa minum Pertamax aja, atau sejenis super lah bisa dibilang ya. Sebenarnya kompresi 113 itu harus minum kayak Pertamax Turbo atau V-Power kayak gitu, jadi bisa dibilang teknologi ini oke banget, dan selama gua pakai sendiri, konsumsi bahan bakar menurut gua buat mobil 2500 cc ini termasuk hemat banget. Gua dalam kota itu penggunaannya bisa 1:8, 1:9, sedangkan penggunaan mix gua bisa dapat 1:10, 1:12 lah. Gua kemarin sempat nyetir ini ke puncak bolak-balik, pas baliknya sih lebih tepatnya gua dapat 1:15 hampir guys. Jadi bener-bener hemat. Gue sempat bahkan itu 5 liter per 100 kilo, tapi itu memang pas awal-awal habis isi bensin doang. Jadi pas dapat momentum yang hemat banget, jalan di tol cuma 60-80, dapatnya hemat banget 5 liter per 100, berarti itu sekitar 1:20. Makanya tadi gue bilang buat mobil 2500 cc 2,5 liter ini mobil yang hemat banget. Walaupun mesinnya hemat guys, tenaganya juga menurut gue oke banget buat kalian kalau di jalanan dalam kota. Pencet gas langsung meluncur guys. Mobil ini bisa dibilang dari segi tenaga, walaupun gambot ya, SUV ya, tetap cukup tenaganya, nggak terlalu kurang, nggak terlalu lebih, juga pas aja menurut gua. Dan kalau kalian pengen lebih sporty istilahnya, kalian bisa pakai transmisinya ke mode sport, dan transmisinya ini bukan CVT guys, jadi lebih enak juga dari segi penyaluran tenaga, kalian lebih berasa karena dia pakai tadi 6 konvensional, walaupun konvensional udah pakai teknologi Skyactiv automatic, jadi tetap enak, nggak kalau kita pakai CVT tuh berasanya mobil kita nggak kenceng, karena kita pakai transmisi ini tuh jadi lebih berasa kenceng lah tenaganya. Kemudian juga gua itu nambahin pedal shift guys di Mazda ini. Sebelumnya itu nggak ada pedal shiftnya. Ini tuh berupa kayak fitur add-on yang bisa kalian tambahin di bengkel Mazda resmi. Jadi gua ini pasang, ini mungkin waktu awal pertama gua beli, gua pasang karena gua ngerasa kayak tarikan giginya itu kurang pas di gua. Jadi gua lebih suka kalau gua itu bisa punya manual control. Jadi kadang kalau gua lagi pengen kenceng, gua tinggal turunin aja pedal shiftnya, langsung gua tinggal pencet gas, langsung narik. Tapi memang enaknya juga pedal shift ini nggak langsung dominan kayak langsung bikin jadi manual. Jadi kalau kalian pakai pedal shift di awal doang buat turunin gigi, setelah kalian gas dia akan otomatis mati. Jadi itu yang menurut gua juga lumayan canggih. Terus additional lain adalah kayak di spion, ini gue pakai spion auto retract module. Ini gue beli waktu itu di Tokopedia, ada sekitar 600-700 ribu guys sama pasang. Ini fungsinya nanti kalau kalian kayak gue tadi kan ada walk away lock. Jadi setiap kali gue walk away lock keluar dari mobil, dia spionnya akan otomatis kunci. Kalian udah lihat juga tadi di bagian yang pertama ya. Jadi itu tambahan guys, bukan bawaan dari si mobil ini. Terus tambahan lainnya tadi juga Apple CarPlay, Android Auto itu tambahan sekitar 2-3 juta kalau nggak salah, gue lupa ingat, nanti gue taruh aja harganya juga. Plus terakhir untuk info servis dan pajak, ini pasti banyak banget dari kalian yang penasaran juga. Untuk pajaknya ini gue bayar per tahun sekitar 7 juta. Jadi udah lumayan turun-turun guys. Pertama kali gue beli itu sekitar 8 juta, terus sekarang 7 juta, terus tahun yang ketiga ini masih sekitar 7 juta. Jadi kurang lebih segitu. Terus servisnya sendiri, menurut gue sih banyak orang bilang servis mobil Mazda tuh mahal. Jujur gue sebelumnya punya mobil Honda, itu servisnya juga kurang lebih sama guys harganya. Gue waktu itu punya mobil Mobilio, mungkin kalian semua pernah kalau nonton channel Best in Auto, gue sering bahas gadget-gadget di mobil, itu gue syutingnya di Mobilio. Jadi itu juga kurang lebih sama servisnya, 2 jutaan juga, 2,5 juta. Ini 2,5 juta sampai 3 juta range-nya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke, kemudian yang gua ganti selama 3 tahun kepemilikan gua, pertama adalah ban. Jadi bannya ini guys udah waktu itu 30.000 km gua ganti yang depan, tapi gua ganti yang merek Axelera, ada buat Mazda CX-5, karena yang merek aslinya yang Toyo itu susah nyari yang ukuran pas dengan CX-5, adanya yang mirip-mirip, dan Toyo itu juga mahal banget. Jadi akhirnya gua ganti yang standar aja Axelera, dan not bad sih selama gua pakai, gua nggak berasa perbedaan yang gimana banget. Kemudian yang gue ganti lagi adalah tadi aki, gue ganti setahun sekali. Gue sekarang pakai merek yang warna hijau, gue lupa apa, itu mesti ganti setahun sekali juga. Katanya yang rekomendasi itu yang Panasonic, karena Panasonic kalian bisa tahan sampai 2 tahun, karena bawaan asli Mazdanya juga katanya Panasonic. Kemudian yang ketiga, baterai remote juga gue sering ganti, karena tadi mungkin sering dipakai buat
keyless entry-nya gitu-gitu, start-stop button-nya kan perlu kunci tuh. Dan sekarang baterainya juga gue rada habis. Setiap kali baterainya habis tuh gue kadang susah ngebuka si mobilnya. Jadi kayak mesti dipanasin dulu, jadi mesti diganti baterainya setiap mungkin 1,5 tahun sekali. Ini udah gue mau ganti yang ketiga. Dan sekarang itu baru banget sih, lampu LED di RL gue yang depan, yang kanan itu agak masalah. Jadi agak redup dan akhirnya gue belum sempat sih nanya ke bengkelnya biayanya berapa. Mungkin hopefully cuma kabel doang yang kurang kenceng, karena kalau mesti ganti lampu sih mahal nih kayaknya. Nah sekarang guys, dari segi harga pas gua cek terakhir, mobil Mazda CX-5 varian yang ini guys, tahun 2015 yang sebelum facelift, itu cuma sampai 2016, itu harganya kalau kita cek yang touring itu sekitar 240 sampai 260 juta bergantung di kondisi, kilometer dan lain-lainnya juga. Nah dengan harga segitu guys, kalau gua cek sih sekarang kalian bisa dapat mobil baru kayak ada MG ZS, itu yang gua penasaran juga. Kemudian ada Wuling sih agak tinggi, kalian mesti nambah dikit. Kemudian ada Toyota Rush, Toyota Daihatsu Terios. Kemudian ada Suzuki XL7. Nah itu harganya range-nya antara 250 sampai 260-70 jutaan guys. Nah tapi menurut gua memang dari segi harga masih worth it dapetin Mazda CX-5 ini di harga segitu, karena kalian dapat kemewahan yang oke banget, kayak setirnya semua kulit, semua soft touch di sini-sini, dan juga mesinnya bertenaga. Dan ya Mazda semakin kesini juga kalian bisa lihat dia kayak teknologi di compare sama mobil Jepang lain, interiornya di compare sama mobil Jepang lain, itu tuh yang terbaik menurut gua. Gua nggak dibayar sama sekali sama Mazda guys, gua cuma memang pengen iseng aja share, karena gua seorang happy customer lah bisa dibilang pas gue beli mobil Mazda ini. Sudah sih guys, itu tadi video pertama kita untuk segmen Beat Auto atau Beat Auto ini, yang mana menurut kalian paling oke, tulis di bawah. Dan gue juga pengen tahu dong pendapat kalian, apakah mobil Mazda CX-5 tahun 2015 ini worth it di tahun 2020, atau menurut kalian mending beli baru aja? Let me know pendapat kalian, langsung aja ditulis di kolom comment section di bawah. Dan itu aja guys, thank you semua yang udah nonton, semoga videonya bermanfaat. Bolehlah klik tombol jempol ke atas kalau kalian suka dengan videonya, dislike juga nggak apa-apa, dan juga subscribe, hidupin lonceng, apapun itu langsung di kolom comment section di bawah. Bikin rame video pertama ini guys, biar kita bisa review-review mobil lagi. Dan juga kira-kira mobil apa lagi yang pengen kita bahas di segmennya Best-in-the-Tech, tulis juga di bawah. Dan itu aja guys, nama gue Malvin, stay healthy, stay safe, and I'll see you guys on my next video. Ciao.